Apa kabar hari ini? I'm blessed. Kita diberkati, amin. Sepanjang hari, sepanjang minggu kita diberkati, amin. Ya. Siapa yang seminggu ini merasa disayang dan dikasih oleh Tuhan? Amin. Katakan kiri kananmu, engkau juga aku kasihi. Engkau aku sayangi. Amin. Haleluya. Kita semua saling sayang menyayangi tempat ini. Nah, saya ingin bicara tentang kuasa, tentang dari terikat menjadi utusan Kristus, ya. Dari terikat menjadi utusan Kristus, ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, kita pernah nonton satu film, ya. Filmnya lucu, dan itu film yang kita gemari sepanjang masa dari kecil. Film apa? Superman. Siapa yang udah nonton film Superman? Yang masa hidupnya pernah nonton film Superman siapa? Hah? Seneng gak lihatnya? Ya, dia hero kita, ya. Dia hero, dia pahlawan, ya. Dia selalu menang, tapi yang film terakhir kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Tapi endingnya menang. Nah, kalau kita lihat film Superman, ya kita, wow, ini luar biasa ya. Kepengennya kadang-kadang dulu waktu kecil, bisa gak ya aku seperti itu? Ya, enggak. Atau minimal aku bisa ketemu dengan seorang super. Ya. Kemudian sepanjang waktu-waktu selanjutnya, kemudian kita lihat ada film apa? Doraemon. Film Doraemon, siapa yang senang film Doraemon? Ya. Siapa yang meniru Doraemon? Banyak barang di lantasnya. Ya, nah, dia bisa terbang juga loh Doraemon. Ya, dengan apa? Baling-baling bambu. Nah, siapa yang paling kuat nih? Superman apa Doraemon? Doraemon ya. Doraemon kalau di Semarang dia pasukan apa nih? Nah, kalau kita superhero, ya kan, kita lihat superhero, ada nggak pernah lihat ya superhero yang mengalahkan setan? Ada Superman, Supergirl, ada Gundala, ada siapa? Yang pernah mengalahkan setan ada nggak? Ayo Lucifer, siapa? Kotakin. Oh, menang ya dari Lucifer. Berarti nggak Lucifer asli itu. Nah, hari ini kita bicara tentang seorang pahlawan super, yang dimana baru ketemu aja belum perang nih. Baru ketemu iblis aja sudah sujud di hadapannya. Siapa? Iblis baru ketemu sama pahlawan super ini aja sudah langsung sujud menyembah dia. Siapa? Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita mau bahas tentang Tuhan Yesus saja. Nanti Doraemonnya udah sehari-hari. Kita baca di Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ya, saya baca semuanya. Intinya seperti ini. Markus 5 ayat 1 sampai 20 itu coba dilihat dulu. Intinya adalah ketika Yesus turun dari perahu, dia di Gadara, kemudian dia didatangi oleh seorang yang kerasukan setan. Dan orang yang kerasukan setan ini sudah lama kerasukan. Dia ada di makam-makam, di kuburan, ya, hidupnya di sana. Ya. Kalau dia diikat, ikatannya sekuat apapun, rantainya sekuat apapun lepas. Mungkin belum dicoba rantai kapal ya. Tapi lepas, diputuskan rantai itu, betapa kuatnya dia. Ya. Nah, singkat cerita ini bukan sekedar tentang orang yang kerasukan setan ya, kalau kita lihat. Ya, kemarin kita bahas tentang babinya ya kan, tentang 2000 babi. Ya, hari ini kita bahas tentang pribadinya, ya, yang orang yang kerasukan ini. Nah, bagaimana Yesus membawa kebebasan bagi orang ini dan bagaimana kasih karunia-Nya memulihkan identitas seseorang yang hancur. Ya. Nah, di sini ditekankan bahwa
kita pun punya otoritas karena Kristus ada di dalam kita. Amin. Ya, siapa yang percaya bahwa di dalamnya ada otoritas Kristus? Siapa yang percaya? Berarti nanti ada orang gila, kerasukan, jangan lari loh ya. Ya. Mungkin saya pernah saksikan di tempat ini, mungkin pernah dengar ketika saya pelayan di Salatiga, ya, di satu persekutuan ada orang gila masuk, orang gilanya besar, waktu itu saya juga nggak terlalu besar seperti ini, jadi hampir sama lah dengan aku, ya. Orang gila jalanan yang bau, ya kan, dia datang tapi tidak menyerang, tapi ada potensi menyerang nggak orang gila? Pasti ada potensi menyerang. Dia ikut duduk, kita baru mulai ibadah. Lah mau dimulai enggak? Tapi kita memutuskan pada saat ayo mulai, ya. Nah, ketika kita mulai, kita bersekutu, kita memuji Tuhan, dia diam aja. Setelah firman diberitakan, kemudian kita memuji, sepertinya di dalam hati saya ini berkata peluk dia. Waduh, peluk dia, risiko enggak? Risiko. Ya kan? Kalau digigit ya. Digigit orang gila jadi gila nggak? Kalau digigit vampir. Ya. Nah, karena ada risiko itu, ya saya sempat ragu. Tetapi kuat suara dalam hati saya itu kuat. Ya, bukan suara audible ya, suara hati nurani. Peluk dia, rasanya pengen peluk dia. Ya udah, saya lakukan aja. Belum saya peluk, kok dia sudah mau peluk saya duluan. Ini laki ya. Dia sudah mau peluk saya duluan, ya udah. Akhirnya saya peluk dia, saya usap-usap punggungnya. Saya katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Itu aja. Ya, saya lepaskan. Ya toh, terus dia kayak bingung gitu, dia terus duduk lagi. Selesai ibadah persekutuan waktu itu, kemudian kami pulang. Belum sampai rumah, kami sudah diberitahu waktu itu, sehingga Pak Sam kesini lagi. Ya, kesana lagi ternyata apa? Orang gila tadi sadar, waras, ya kan? Dia sembuh dan habis mandi lagi, ya kan? Tapi belum potong rambut. Ya. Habis mandi rapi, dia bisa bercerita. Dia aslinya dari Solo, dia dia beberapa kali sadar. Jadi orang waras itu nggak gila sepanjang hidupnya enggak. Suatu saat dia pasti sadar, suatu saat dia ingat, gitu loh. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau menghampiri menyembuhkan dia, ya kan? Jangan ragu-ragu. Yang penting tahu di dalam kita ada otoritas Kristus. Nah, dia sadar, ya, dan dia tahu alamatnya, rumahnya dia ngerti. Gitu loh. Jadi ternyata kasih Kristus itu bisa membuat orang gila itu waras. Amin. Kasih Kristus bisa membuat kita juga waras. Amin. Artinya waras, kita mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Ya, karena apa? Kasih Kristus itu jauh lebih besar daripada segala ikatan kegelapan. Amin. Ya. Nah, jadi orang yang kerasukan roh jahat itu bahkan dikatakan dia kerasukan legiun roh jahat. Ya, karena apa? Enggak hanya 1, 2, 3, tapi legiun. Bahkan bisa masuk ke 2000 babi, mungkin masih ada komanan babinya. Ya. Nah, hidupnya hancur, dia telanjang, ya, tinggalnya di kuburan, dikucilkan, tidak bisa dikendalikan. Amin. Siapa yang pernah merasakan hidupnya seperti ini? Saya pernah. Saya pernah merasa dalam kehidupan pada waktu masa, saya pernah ada titik kok saya seperti nggak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Ya. Pada titik di mana saya nggak punya seperti malu pada diri saya sendiri, nggak mau keluar rumah, ya kan? Tapi tidak tinggal di kuburan, ya kan? Nah, belum sampai seperti itu, ya. Tetapi bahkan masyarakat takut padanya dan tidak bisa menolong dia. Nah, situasi ini kalau kita bayangkan sesuatu yang parah nggak? Ya kan? Bahkan parahnya orang gila. Ada orang-orang gila yang masih eksklusif ya. Kalau pas pemilihan kepala daerah itu
Ada yang kalah, ada orang gila ya masih hidupnya masih bagus ya kan. Nah, stres saja. Tapi legiun setan pun tidak bisa menahan otoritas Yesus di sini kita lihat. Amin. Ya, tidak bisa. Mereka mau menyerang aja langsung tunduk. Tuhan mau keapakan kami ini gitu loh. Ya kan? Mereka pun takut gitu loh. Nah, kita punya otoritas yang sama pada waktu Yesus pada waktu itu. Karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi jangan sampai ada ketakutan sedikit pun dalam hidup kita menghadapi apapun itu. Ya. Karena apa? Karena kita pernah dilepaskan dari kondisi yang mungkin tidak seburuk ini. Ya. Jadi Yesus lebih besar dari segala kegelapan apapun di dunia ini. Segala kegelapan apapun di dalam hidup kita. Amin. Kalau masih ada sisi kehidupan kita yang masih gelap, percaya, ya, kita punya Yesus di dalam hidup kita, dan itu akan menyingkir. Kita punya terang yang luar biasa. Amin. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Markus 5 ayat 6, ya, Markus 5 ayat 6, di situ dikatakan seperti ini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ya. Walaupun Yesus ini punya otoritas yang luar biasa, dia tidak membuat orang gila ini lari ketakutan pergi. Amin. Ya, ini ciri khasnya terang seperti itu. Terang itu akan membawa kuasa kegelapan itu bergejolak, ya, akan bereaksi, tapi bukan bereaksi menjauh, tapi akan bereaksi akan datang pada terang itu. Amin. Ya, jadi kalau kita ini membawa terang, jangan heran kalau orang-orang yang daripada kegelapan itu mendekat dalam hidup kita. Ya, jangan heran dan jangan jijik, jangan takut lagi. Ya, aduh, piye iki? Kok malah teko iki Pak Sam? Jangan. Ya kan? Itu karakter terang Kristus seperti itu. Ya, dari kegelapan akan datang menuju terang. Mereka akan bereaksi gitu. Ya. Supaya apa? Supaya terang kita ini akan membuat kegelapan mereka ini pergi hilang. Dan mereka juga mendapatkan terang Kristus. Amin. Seperti itu. Ya. Apapun bentuk legiun dalam hidup kita, ketakutan yang banyak, kekhawatiran, kecemasan yang banyak, bahkan mungkin suatu bentuk kecanduan, ya, yang kita susah untuk menghilangkannya, ya, kebiasaan, ya, kabar baiknya apa? Yesus sudah menang. Amin. Yesus sudah menang, dan Yesus yang sudah menang itu ada dalam hidup kita. Dan dia sudah memenangkan segala situasi, segala kondisi, segala bidang kehidupan kita. Amin. Ya, kita tinggal hidup di dalamnya, hidup di dalam kemenangan itu. Setan itu sudah dikalahkan. Kita bukan sedang berperang untuk menang, kita menegakkan kemenangan yang sudah Yesus menangkan. Amin. Saya ulangi ya. Setan itu sudah dikalahkan. Jadi kalau kita ketemu setan, kita bukan ketemu setan yang menang, tapi setan yang kalah. Bukan setan yang menakutkan, tapi setan yang takut lihat kita. Bukan setan yang membuat kita khawatir, tapi setan itu akan khawatir. Dia kehilangan anak buahnya, dia kehilangan orang-orang yang selama ini dikuasai dia. Amin. Seperti itu. Ya. Jadi kemudian ketika kita atau orang-orang itu mendapatkan terang Kristus, artinya apa? Dia dipulihkan, yang dulu dia kerasukan apapun juga, kerasukan ketakutan, kerasukan kekhawatiran, kerasukan sakit penyakit, kerasukan kelemahan tubuh, ya, dia dipulihkan, dia dibebaskan. Amin. Ya, jadi kasih karunia Tuhan Yesus ini mengubah identitasnya dari seorang tawanan menjadi seorang murid. Tidak sekedar orang yang bebas, tidak sekedar orang yang sudah diberikan, oh ya wes pergi, enggak. Ya. Karena apa?
si orang gila ini begitu dia sadar, dia tidak pergi, dia tahu Yesus mau pergi, naik perahu, dia datang, Tuhan aku mau ikut Tuhan. Amin. Seperti itu. Jadi orang gila aja yang waras tahu hal itu. Ya kan? Tapi kadang-kadang orang Kristen sendiri untuk dia mau sudah tahu dia dipulihkan, dia dibayar dari neraka, ya, dia masih hidupnya egois. Ya, dia masih nggak mau dimuridkan. Dia masih mau, Tuhan, apalagi yang baik untuk aku ini Tuhan. Penuhi hidupku dengan hal yang baik terus. Tapi tidak mau apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan Tuhan. Ya. Nah, setelah Yesus menyembuhkan, ya, disitu dicatat apa? Dia duduk di kaki Yesus, sudah berpakaian dan waras. Amin. Ketika seseorang itu hidupnya dipulihkan, lahir baru, dia ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus seperti yang kita alami dulu. Ya. Dia sudah berganti pakaiannya, sudah berganti identitas dirinya. Dari yang gila, nggak waras, menjadi identitas yang baru. Waras. Siapa yang waras? Siapa yang waras? Ya. Nah, kasih karunia Yesus mengubah identitas kita dari seorang tawanan menjadi seorang murid. Amin. Tetapi ini ya, kita masih di dunia kan? Siapa yang masih di dunia? Ya. Nah, dunia ini sering memberikan kita label yang buruk. Ya, kita dikatakan kamu orang gagal, kamu seorang pecandu, kamu orang yang suka bikin masalah, ya, kamu orangnya penakut, kamu orangnya sakit-sakitan, ya. Tapi dalam Kristus identitas kita sudah dipulihkan. Amin, amin. Ya, identitas kita bukan ditentukan oleh masa lalu kita atau kondisi kita saat ini, tetapi oleh siapa kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita sehat atau sakit? Sehat. Di dalam Kristus kita lemah atau kuat? Di dalam Kristus kita terikat atau merdeka? Di dalam Kristus kita miskin atau kaya? Di dalam Kristus kita tidak diberkati atau makmur? Makmur. Amin? Merdeka. Jadi kita ngerti sekarang identitas baru kita. Ya. Kalau kita tahu identitas baru kita dan kita ini murid, ya, siap, kita akan menjadi utusan. Ya. Nah, di Markus 5 ayat 19 dikatakan seperti ini. Setelah disembuhkan, Markus 5 ayat 19, setelah disembuhkan, siapa yang di sini sudah mengalami kesembuhan? Siapa di sini sudah mengalami pemulihan hidupnya? Ya. Setelah disembuhkan, orang itu ingin ikut Yesus. Ya, setelah disembuhkan, kita ikut Yesus saat ini. Dan Yesus berkata, pulang ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Amin. Ya, setelah kita dipulihkan, kita waras, kita dibebaskan, kita menjadi milik Kristus, ada Kristus di dalam hidup kita. Hari ini kita menjadi utusan Kristus. Utusan Kristus kerjanya apa? Memberitahu, bersaksi pada semua orang segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Amin. Bukan kebaikan-kebaikan kita yang kita ceritakan. Bukan kita, aku dulu seperti ini, aku seperti ini. Enggak. Tapi tentang perbuatan Kristus. Perbuatan yang mana? Perbuatan di atas kayu salib. Itu yang kita beritakan. Bagaimana kayu salib karya Kristus itu memulihkan kita semua. Ya. Setiap orang yang sudah mengalami kasih karunia Yesus dipanggil untuk menjadi saksi. Kita tidak harus menunggu sempurna untuk dipakai Tuhan. Ya. Tuhan tidak menunggu kita menjadi qualified, menjadi mutu yang unggul, walaupun nantinya akan dibawa ke sana untuk Dia pakai hidup kita. Gitu. Ya. Sebagaimana kita ada hari ini,
Syaratnya apa? Kita sudah waras. Ya, syaratnya kita sudah waras. Kalau kita belum waras mau melayani orang takut gitu, gila malah, ya kan? Syaratnya kita harus waras, ya kan? Kita percaya bahwa kita sudah waras. Tidak nunggu kita ini expert ahli karena kita bisa belajar otodidak katanya Mas Yudi, ya kan? Kita akan dibikin qualified oleh Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan ketika kita diutus. Amin. Amin. Ya. Nah, kalau telepon ini, HP ini ya habis, ya kan? Baterainya kosong, bisa hidup enggak? Bisa dipakai enggak? Ya, makanya harus apa? Dicas, dicolokan listrik, dicas supaya apa? Supaya dia menerima apa? Energi lagi, tenaga lagi untuk HP ini hidup. Sama. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus menjadi utusan, bagaimana kita harus tetap waras dan menjadi kemudian diutus, kita harus selalu connect kepada sumber kehidupan kita. Amin. Dan kabar baiknya, sumber kehidupan kita adalah Kristus, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, tidak pernah. Amin. Bahkan ketika kita tidur melupakan Dia, bahkan ketika kita lagi di kamar mandi, ya, Kristus tetap bersama dengan kita. Amin. Walaupun kita lagi paling jengkel, ya, tidak mau mandi, Dia tetap ada dalam hidup kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, berarti kita tetap waras. Nah, kalau sudah waras, ingat ya, aku udah waras Tuhan sehingga aku jadi utusan. Amin. Kalau yang sadar bahwa dirinya waras, dia juga harus sadar dia adalah murid, dia juga sadar bahwa dia adalah utusan. Sak paket, enggak usah milih-milih. Ya, Tuhan aku udah waras tapi aku mau hidup enak-enak, enggak bisa. Ya, nanti enggak waras lagi nanti. Nah, jadi kenali otoritas kita hari ini. Ya. Kita waras sehat ini secara global, secara semuanya. So life, semua kehidupan kita tidak cuma sekedar waras, tapi warasnya kita punya otoritas, punya kuasa gitu. Ya. Jadi kita punya kehidupan yang ada kekuatannya, ada powernya. Ya. Yesus di dalam kita lebih besar dari apapun juga. Amin. Ya. Terima identitas baru, jangan biarkan masa lalu itu mendefinisikan hidup kita. Ya. Sama ketika kita juga menghadapi siapapun juga dalam kehidupan kita, jangan pernah kita menuduh orang itu, oh kamu masa lalu kan sukanya habis-habisan duit. Oh masa lalu kan makannya banyak, walaupun sekarang masih makan banyak. Ya. Tetapi ya kita ngerti, oh iya kamu ini berharga di mata Kristus loh. Yuk layani dia yuk. Kamu punya otoritas kuasa di dalam Kristus loh. Yuk kita bebaskan orang-orang yang tertawan, yang belum waras seperti kita. Ya, seperti itu. Jadi Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan, tapi untuk memulihkan dan mengutus. Ya, jadi ingat ya, jangan sampai kita ini wong sing gila nggak waras saja, ngerti aja dia waras, dia memperoleh keselamatan, pemulihan, dan dia mau diutus, dan dia menjadi penginjil yang luar biasa. Banyak orang sekampungnya dibebaskan. Amin. Amin. Siapa yang orang waras? Saya. Amin. Siapa yang punya otoritas? Saya. Siapa yang mau diutus? Saya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberkati pada Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang begitu dalam, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua. Biarlah setiap langkah kita semakin intim dengan Tuhan, setiap hati dan ucapan kita semakin dekat dengan hatinya, dan setiap hari kita dipenuhi dengan kuasa hadirat-Nya. Pergilah dengan damai sejahtera, jadilah terang di tengah dunia, dan alamilah kuasa keintiman dengan Bapa yang membawa pemulihan, kekuatan dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya bersama-sama berkata, Amin. Haleluya. Merdeka. Merdeka.